Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini di perkuliahan konseling pranikah, pada pertemuan hari ini di silabus kita masuk kepada pertemuan yang ke-9, namun karena kemarin kita UTS, jadi ini adalah pertemuan yang ke-8 di silabus, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Di mana dalam di materi kita tentang pengelolaan keuangan itu ada beberapa poin yang kita bahas, yaitu pembagian peran dalam keuangan, perencanaan keuangan, masalah terkait pengelolaan keuangan, dan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama kita dulu membahas terkait dengan bagaimana keuangan ditinjau dalam sebagai persiapan atau bagian dari persiapan yang perlu dimiliki oleh calon pengantin. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasannya dalam perkawinan itu, dalam persiapan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, persiapan mental, tentunya adalah persiapan secara kesiapan diri kita, kebiasaan kita, kemudian kemampuan kita secara psikologis untuk melaksanakan pernikahan. Karena pernikahan adalah sebuah pengalaman baru, sehingga dengan pengalaman baru, hidup bersama dengan orang yang baru kita kenal, tentu akan ada hal-hal yang berbeda yang akan dirasakan. Kita tentu sadar bahwa adanya perbedaan kita satu sama lain, yaitu karakter, latar belakang keluarga, kebiasaan, tentunya membutuhkan persiapan mental untuk menjalani pernikahan yang baik. Nah, persiapan yang kedua nanti persiapan fisik. Nah, kalau fisik itu jelas ya, kalau fisik itu tentu kita harus sehat. Dalam menjalani pernikahan itu perlu kedua-duanya sehat. Artinya kalau kita memiliki kesehatan fisik yang prima, tentunya seorang istri akan dapat mengurus suaminya, anak-anaknya, serta melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan kalau suami sehat, tentunya suami bisa bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga sebagai persiapan fisik untuk kehidupan keluarganya. Nah, sebaliknya kalau tidak sehat secara fisik, ya tentunya akan mengalami permasalahan nantinya dalam pernikahan. Sebagai persiapan fisik, nah biasanya para calon pengantin itu memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu sebelum menikah. Kemudian biasanya untuk yang calon pengantin perempuan ada suntik TT-nya, catinnya, dan juga persiapan-persiapan lainnya yang perlu dipersiapkan, baik itu konsumsi makanan sehingga bisa kuat untuk menjalani ataupun akan melaksanakan pernikahan. Nah, persiapan fisik ini juga penting karena karena dalam persiapan fisik itu kita akan secara tentunya kalau sudah menikah tentu akan melakukan kewajiban suami istri ya, tentunya akan berhubungan intim. Tentunya kalau tidak sehat kedua-duanya tentu tidak akan bisa sukses, kemudian tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan juga tanggung jawab sebagai istri. Nah, ada juga persiapan ilmu, akhlak, ketakwaan, persiapan tentang pengetahuan tentang perkawinan. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Nah, yang juga yang menjadi bagian yang penting juga adalah persiapan finansial. Nah, inilah persiapan yang perlu juga dimiliki oleh calon pengantin. Persiapan ini lebih kepada tanggung jawab untuk mencari nafkah kalau bagi suami. Artinya bukan berarti harus mapan dulu, namun alangkah bagusnya seseorang yang akan menikah itu harusnya itu sudah punya pekerjaan sehingga bisa membiayai keluarganya, ataupun juga masuk seseorang yang mau bekerja keras gitu kan, karena kita hidup berkeluarga itu juga membutuhkan biaya-biaya dalam persiapan fisik, dalam persiapan membangun rumah tangga dan menjadi modal dalam rumah tangga. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan, nah setelah kita menikah tentunya pengelolaan keuangan tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Artinya pengelolaan kebutuhan rumah tangga harus dilakukan secara bersama.
Artinya tidak ada yang namanya uang saya dan uang kamu dalam pernikahan. Artinya kalau sudah bekerja dan mungkin sama-sama menikah, itu adalah uang bersama. Artinya bagi pasangan yang sama-sama bekerja dan memiliki pendapatan, artinya mereka berkewajiban sepenuhnya untuk mengelola keuangannya secara bersama. Namun dalam pengelolaan secara keseluruhan ini pentingnya adanya keterbukaan dan kejujuran. Artinya meskipun tidak ada keharusan bagi seorang istri untuk mencari nafkah, tapi kalau bagi istrinya yang mungkin sudah memiliki pekerjaan juga sebelum menikah, bagaimanapun tetap hak istri mendapatkan uh, mendapatkan belanja atau pemenuhan kebutuhan dari suami, dan suami tidak berhak untuk mengambil bagian dari hak atau gaji istrinya. Artinya hak dan gaji suami otomatis harus diserahkan kepada istrinya karena dia kepala keluarga, dan istri kalau memang dia punya penghasilan sendiri boleh juga terbuka dengan suaminya, namun suami tidak berhak untuk mengambil hak dan kewajiban yang telah diterima yang dimiliki oleh istri. Artinya memang perlu sekali keterbukaan, kemudian kalau bisa memiliki pengelolaan keuangan bersama, perincian bahkan membuka rekening bersama sehingga jelas bagian keuangan yang untuk kebutuhan keluarga dan juga bagian keuangan untuk kebutuhan pribadi. Artinya ketika suami bekerja, menjalankan kewajibannya, memberikan nafkah untuk keluarga, artinya semua yang dia upayakan dan dia lakukan adalah demi keluarga. Namun juga perlu diperhatikan bahwa suami kita juga mempunyai keluarga, mempunyai orang tua, dan tentunya sang istri harus bijak juga dalam mengelola keuangan. Jadi harus ada juga kerelaan hati untuk membahagiakan keluarga pihak suami, misalnya ayah atau ibunya. Jadi tidak semua penghasilan suaminya yang dia kelola bersama, dia kelola sendiri. Artinya semua hal itu perlu dikompromikan antara satu sama lain. Artinya untuk bisa mengelola keuangan yang baik ada beberapa tips yang perlu dilakukan. Yang pertama, mencatat semua kebutuhan pokok, ya dicatat semua kebutuhan pokok, belanja dapur, listrik, air, telepon, internet, mungkin bayar sekolah anak, cicilan rumah tangga. Kemudian mengalokasikan dana gitu kan, ada alokasi dana khusus untuk kebutuhan, bisa itu untuk jaminan kesehatan atau asuransi dan lain sebagainya. Artinya memang kita pos-poskan keuangan itu sehingga nanti di saat kita membutuhkan dana yang sudah kita poskan, kita alokasikan itu bisa dipergunakan. Kemudian membicarakan secara terbuka antara suami dan istri jika ingin membantu keluarga. Nah, ini ditekankan betul. Jadi didiskusikan kalau ada mungkin suami ingin membantu ibunya yang mungkin masih susah atau adik-adiknya, begitupun istrinya ingin membantu keluarganya. Nah, itu perlu dikomunikasikan karena sering permasalahan dalam perkawinan itu adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Sehingga timbul konflik, suami diam-diam membantu keluarga, dan istri tidak tahu, istri merasa merasa tersinggung, merasa tidak dihargai, begitupun sebaliknya. Disitulah terjadi konflik rumah tangga. Nah, selanjutnya menyisihkan dana untuk rekreasi. Nah, ini perlu juga dana untuk rekreasi keluarga. Jadi tidak hanya bekerja saja, tapi ada pula saatnya untuk kebersamaan. Nah, itu perlu direncanakan juga keuangan untuk rekreasi. Kemudian menyisakan uang gaji untuk ditabung. Artinya ya ada juga tabungannya setelah alokasi-alokasi yang lain, nah, juga disisakan juga untuk tabungan. Nah, ini kemampuan istri dalam mengelola keuangan ini sangat perlu sekali. Walaupun dengan pendapatan yang mungkin mungkin tidak terlalu tinggi, tapi bisa disiasati, bisa digunakan oleh seorang istri. Nah, itulah istri yang luar biasa, mampu mengelola keuangan keluarga. Artinya, urusan finansial ini adalah urusan yang sensitif dalam pernikahan. Jadi, satu sama lain harus saling berdiskusi, kemudian saling jujur dan terbuka dalam pengelolaan keuangan keluarga. Nah, artinya kalau suami istri
ingin pernikahannya itu dalam konteksnya itu ya pernikahan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Nah, perlu itu dilakukan beberapa tips dalam mengelola keuangannya tadi. Nah, bagaimana kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling? Artinya sebagai calon konselor pranikah nantinya tentu diharapkan perlu juga ada layanan informasi, kemudian juga latihan pengelolaan keuangan keluarga. Jadi latihan manajemen keuangan itu bagaimana untuk mengalokasikan dana itu ini disampaikan dalam persiapan pernikahan bagi calon pengantin. Jadi bisa diberikan juga penguasaan-penguasaan keterampilan tertentu bagaimana mengelola keuangan, menghitung keuangan, membagi, mengkalkulasikannya, khususnya bagi istri yang karena dia akan mengelola keuangan. Artinya suami harus memberikan kepercayaan kepada istri untuk mengelola keuangan dan istri juga harus bisa melaksanakan ataupun menjaga amanah dari suami tersebut sehingga pengelolaan keuangan dapat dikelola dengan baik sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi bahagia. Itulah penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.